Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, senang ya kita bisa bertemu lagi di ibadah anak ini ya, bersama Kak Kris. Dan nanti ada Kak Ling ya. Kita akan membawakan pujian. Nanti Kak Nina yang akan bercerita. Nah adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah di pertengahan tahun 2022 ya, di bulan Juni ya adik-adik ya. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, tanggal 26 Juni adik-adik. Minggu depan kita sudah masuk bulan Juli ya. Cepet banget ya adik-adik ya, gak kerasa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah ini. Kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyi bersama Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita nyanyi bersama yuk adik-adik. Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bait yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, sebelum kita berdoa, kita kenalan dulu ya adik-adik. Kenalkan, kakak adalah Penatua Ratna Oktovina Simbolon. Yuk sekarang mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Saat ini kami hadir untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu dengan pujian, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapkan hati kami ya Tuhan, dan pimpin kami agar kami dapat memuji Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian yang kedua ya. Pujian yang kedua kita ambilkan dari Makin Serupa Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan bersama. Kita mau menghayati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku sedang.
makin serupa Yesus Tuhanku. Setiap hari ini doaku, bagi yang menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikku tetap. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Nina. Nanti Kak Nina akan bercerita sebuah kitab ya. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Kita nyanyikan bersama, kita hayati lagu ini adik-adik. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Bagaikan bejana. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bagaikan bejana, siap dibentuk demi janji
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, teman kita akan membacakan bagian Alkitab pada pagi hari ini. Perjalanan kita mempelajari Alkitab sudah mencapai kitab apa? Dari Matius, Markus, nah sekarang kita sudah mencapai kitab Yakobus. Ya, hari ini bacaan kita dari kitab Yakobus. Teman kita akan membacakan buat kita semua. Yakobus 1 ayat 19-25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 2 ayat 14-18. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang diri antara kamu berkata, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan padanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Adik-adik, hari ini kakak bawa apa nih? Tongkat, ya. Tongkat ini kalau kita salah gunakan, kita pakai untuk memukul, pasti rasanya sakit, ya kan? Siapa yang mau dipukul pakai tongkat? Gak ada yang mau ya. Ya, sakit ya. Tongkat ini melambangkan penderitaan, kesusahan ya. Hari ini kita akan melihat kesusahan, penderitaan atau pencobaan dari kitab Yakobus ya. Bacaannya seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, kita belajar pencobaan, kesulitan, masalah itu ada di dalam kehidupan manusia untuk apa? Untuk menghasilkan ketekunan. Ya, kadang-kadang kita kalau punya masalah, kita sedih. Ya kan? Pastilah semuanya sedih. Tetapi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Atau bahkan di dalam kitab Yakobus kita belajar bahwa penderitaan,
kesulitan, masalah itu diizinkan oleh Tuhan ada di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang tekun. Ya. Kenapa sih, Kak? Supaya kita menjadi orang yang lebih percaya lagi kepada Tuhan. Penderitaan, ya, membuat manusia percaya kepada Tuhan. Kok gitu ya? Kok bisa, Kak, ya? Karena apa? Kalau ada penderitaan, kita ingat, wow, aku butuh bantuan. Siapa yang bisa bantu kita? Kadang-kadang orang di sekeliling kita tidak bisa membantu kita. Tetapi kita ingat, kita punya Tuhan yang selalu siap menolong kita. Begitu ya. Penderitaan, kesulitan, menolong kita untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk semakin setia berdoa. Tuhan tolong aku kesulitan, aku punya masalah. Ya, menolong kita untuk rajin berdoa, berharap kepada Tuhan. Ya, masalah. Apa masalah yang ada dialami oleh anak-anak pra-remaja seusia kalian ini? Apa coba misalnya? Misalnya, kadang-kadang kita dibully misalnya, nggak enak kan dibully kan? Kita sedih gitu kan, merasa tidak berguna. Kita merasa kok orang tidak menyukai aku, begitu ya. Nah, apa coba kita lihat? Contoh misalnya dibully, ya kan? Kita ingat, wow, Tuhan itu mengasihi aku, ya kan? Meskipun teman-temanku melakukan hal yang tidak baik, membuli aku, tetapi aku punya Tuhan, tempat aku berlindung. Tuhan yang tidak pernah membuli aku, Tuhan yang terus mengasihi aku. Nah, seperti itu contohnya ya. Penderitaan diizinkan Tuhan supaya kita berharap kepada Tuhan. Apalagi coba kita lihat contohnya. Misalnya dalam masa COVID seperti ini, kita sedih, kita nggak bisa keluar rumah. Mungkin sekarang kita udah mulai boleh keluar-keluar sedikit, kita senang ya. Tetapi ketika kita nggak boleh di rumah, nggak boleh keluar, kita sedih ya, penderitaan. Ya, kita boleh berharap, kita boleh bersyukur. Wow, Tuhan, ternyata Tuhan melindungi aku sampai hari ini. Aku tetap sehat dan hari ini aku masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kita melihat penderitaan itu menolong orang semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, tongkat melambangkan penderitaan. Atau misalnya, aduh, di tengah COVID ini ada yang sedih banget ya. Ada yang keluarganya dipanggil Tuhan. Waduh, itu mah sedih banget, ya kan? Gimana Tuhan? Aku hidup tanpa orang tua. Tetapi kita tahu, kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan pasti sanggup, karena Dia Allah. Ya, itu hal yang pertama yang kita pelajari dari kitab Yakobus ya. Penderitaan dilambangkan dengan tongkat ini menolong kita untuk bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa terus. Tuhan akan menolong kita. Ya. Iya, adik-adik, orang yang tadi yang mengalami kesulitan, mengalami masalah, dia perlu tadi berharap kepada Tuhan. Bagaimana dia berharap kepada Tuhan? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Ya. Nah, di kitab Yakobus ini, pelajaran yang selanjutnya, kita membicarakan tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan digambarkan sebagai cermin. Ya, kita bercermin. Bercermin, supaya apa sih kalau kita bercermin? Kita bisa lihat bagaimana muka kita sebenarnya. Ya, jadi pertama, firman Tuhan itu sebagai cermin. Ya, cermin. Kita melihat gini. Apakah saya itu sudah sesuai dengan kehidupan saya? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Nah, itu cermin, ya. Misalnya apa? Kita baca hari ini. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, ya. Sebagai cermin, kita lihat, wow,
aku sebenarnya udah menghormati orang tua belum ya? Kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang enggak juga. Nah, cermin ya. Oke, selanjutnya apa? Dengan kita melihat tadi cermin, kalau seandainya belum, berarti saya harus bagaimana ya? Apa yang saya nggak menghormati orang tua? Kalau dipanggil-panggil, disuruh belajar, suka entar-entar misalnya. Atau kita bilang, iya belajar, tetapi kenyataannya di dalam kamar kita nonton TV. Ya, kita tidak menghargai apa yang dikatakan orang tua kita. Nah, kalau kita bercermin, oke, mulai besok kayaknya nggak lagi deh, gitu ya. Ya, seperti itu. Bercermin. Ya, coba bercermin dari firman Tuhan. Misalnya bagaimana ya? Hari ini kita baca ya. Oh, kita hari ini berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga apa tuh? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kayaknya enggak deh, mengampuni orang yang bersalah. Nggak pengen. Itu sulit sekali, ya kan? Nah, tetapi kita melihat bercermin seperti itu, ya, supaya kita, oke, Tuhan ini sulit Tuhan, aku nggak bisa. Kita meminta tolong, Tuhan tolong aku harus mengampuni temanku, tapi dia itu nyebelin banget. Abis diampuni besok dia bikin masalah lagi, ya kan? Kita berdoa Tuhan tolong aku, ya kan? Tuhan menolong kita. Kita bercermin, tetapi bukan cuma bercermin. Dan tadi bacaan kita apa? Orang kalau bercermin terus segera melupakan wajahnya, ya tidak seperti itu ya. Kita bercermin dan mengingat, terus mencari apa yang harus kita pelajari dan kita melakukan. Itu yang kita pelajari dari firman dari kitab Yakobus tadi. Kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita melihat apalagi ya besok yang harus aku pelajari, begitu ya. Nah, selain itu, di dalam pembacaan kita ada juga sih yang kita bersyukur, ya kan? Ketika kita baca, wow Tuhan baik gitu ya. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan gitu ya. Nah, jadi cermin ini melihat, wah Tuhan itu baik banget deh. Aku nilainya bagus kemarin gitu ya. Aku mendapatkan sekolah yang aku harapkan gitu ya. Terus kita bersyukur kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan ya. Oke, mulai sekarang aku akan belajar rajin gitu ya. Tuhan sudah baik sama aku. Begitu teman-teman ya. Firman Tuhan sebagai cermin ya. Kalau kita lihat, kita melihat dan mengingat dan melakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada hal yang penting di situ dikatakan di kitab Yakobus. Kalau kita membaca Alkitab dan melakukannya, dikatakan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi teman-teman, kalau kita menjadi pelaku firman, artinya kita melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Siapa yang mau menjadi orang yang berbahagia? Ya, kita semua mau kan? Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika dia bilang apa tadi? Sungguh-sungguh melakukannya. Ya, ada orang yang melakukan firman Tuhan karena keterpaksaan. Ada orang yang menjagai dia, melihat, ya kan? Misalnya kita nggak nyontek karena guru pandangin kita. Ya,
Bukan begitu. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita nggak nyontek bukan karena kalau guru lihat kita, tetapi kita dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran, ya kan? Menyontek itu tidak baik. Tuhan tidak berkenan, maka aku tidak melakukannya. Itu apa dibilang tadi? Sungguh-sungguh melakukan. Ya, melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati. Itu yang kita pelajari dari kitab Yakobus, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman? Tentunya kita harus membaca. Gak mungkin kita melakukan kalau kita nggak tahu, ya kan? Kita harus membaca dengan baik dan merenungkan dan melakukan. Ya, kakak mengajak kita semua membaca Alkitab setiap hari adik-adik. Sedikit saja, satu bagian kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Ya, nah sekarang ini kita mudah kok. Ya, kita bisa baca di gadget kita. Ya kan? Nanti kalian lihat, kalau kalian punya apps Alkitab, ya kan? Kalian buka, di situ ada renungan. Kalian bisa pilih tanggalnya, ya kan? Hari ini kita baca bagian itu, kita baca, kita renungkan. Ya, merenungkan itu apa sih, Kak? Ya, merenungkan itu seperti memikirkan dengan baik, ya. Misalnya seperti tadi bacaan yang kita baca. Apa tadi? Aku harus menghormati orang tuaku karena Tuhan memerintahkan demikian. Oke. Karena Tuhan memerintahkan aku harus menghormati orang tua. Tetapi kadang-kadang aku susah melakukannya. Iya kan? Kita merenungkan ya. Aduh gimana ya. Tetapi Tuhan itu memerintahkan aku loh. Gitu ya. Kenapa ya aku harus menghormati orang tua? Nah itu kita renungkan ya. Kenapa aku harus menghormati orang tua? Orang tua adalah orang yang diminta Tuhan menjadi wakil Tuhan menolong kita, membesarkan kita. Iya juga ya, betul juga ya. Kalau nggak ada orang tua, aku bingung juga ya. Gimana? Siapa yang anterin sekolah? Siapa yang bikinin sarapan? Iya kan? Oke, aku tahu ternyata orang tua itu Tuhan kasih buat aku. Oke, aku harus menghormati. Oke. Nah, merenungkan tuh kira-kira seperti itu. Mulai sekarang aku harus melakukannya. Oke, mulai hari ini aku mencoba satu hal. Tidak membantah misalnya begitu ya. Kalau mama bilang saya tidak lagi membantah. Oke, saya hari ini akan berusaha. Ya, itu merenungkan dan melakukannya. Begitu adik-adik ya. Jadi kitab Yakobus mengajar kita. Ya, hari ini 2 hal yang kita pelajari, yaitu apa? Kalau kita menderita, mengalami kesulitan, ada masalah, itu semua diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita semakin mencintai Tuhan. Ya. Orang yang semakin mencintai Tuhan akan mencari firman Tuhan. Ya, dia akan membaca Alkitab dengan setia, bukan keterpaksaan. Ya, kayak misalnya apa? Aku udah baca kok Kak, itu apa renungan di sekolah yang pagi-pagi itu loh. Oke, itu baik ya. Tetapi kita punya kesadaran, aku baca nih. Kenapa? Karena aku harus mengenal firman Tuhan. Ya, supaya aku punya cermin. Supaya aku bisa menjadi pelaku firman. Begitu ya. Kenapa sih Kak aku tuh harus menjadi pelaku firman? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Apa hubungannya Kak? Kalau anak Allah tuh mestinya ya perbuatannya itu seperti perbuatan
bapaknya, begitu ya, betul ya. Jadi kalau Allah itu perbuatannya baik, mengasihi, gitu ya, kita sebagai anak-anak Allah juga menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi. Kira-kira seperti itu, ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Mari kita membaca Alkitab dengan setia setiap hari, merenungkan dan melakukannya. Amin. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita hafalkan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kami tahu itu tidak mudah. Kami butuh pertolongan Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang mau mencintai firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu dengan demikian Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini sedang beribadah Tuhan, sedang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami selalu beribadah, kami akan semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan untuk kami anak-anak kelas 6 yang baru saja lulus Tuhan dari sekolah dasar, yang akan menjenjang ke SMP Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari sekolah dasar ini Tuhan, sampai sekarang kami sudah lulus. Berkati Tuhan di SMP, supaya kami semakin semangat untuk belajar Tuhan, supaya kami lebih unggul Tuhan, supaya kami lebih baik dalam bidang pendidikan ini Tuhan. Berkatilah kami semua agar kami menjadi yang terbaik Tuhan dalam bidang pendidikan ini Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk kami semua di sini Tuhan, untuk kakak-kakak sekolah minggu dan untuk keluarga kami Tuhan. Berkati agar kami semua selalu diberi kesehatan Tuhan. Jangan berikan suatu apapun kepada kami semua Tuhan. Hindarilah kami dari penyakit-penyakit Tuhan. Selalu Engkau beri kesehatan Tuhan. Juga Tuhan, untuk penyakit COVID-19 yang masih menyebar di Indonesia dan negara lainnya Tuhan, berkatilah agar penyakit COVID-19 ini cepat selesai Tuhan, supaya kami juga bisa kembali beraktivitas Tuhan, beribadah seperti biasa, belajar, sekolah seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa, tatap muka Tuhan. Berkatilah Tuhan agar kami juga dihindari dari penyakit COVID-19 ini Tuhan, dan semoga penyakit ini segera selesai Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, gubernur dan wali kota Tuhan, dan pengurus negara lainnya. Berkatilah Tuhan agar mereka selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tuhan, agar negara Indonesia ini selalu menjadi negara yang maju Tuhan, yang baik untuk bagi masyarakat maupun petinggi-petinggi lainnya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami selalu Tuhan, berilah penyertaan untuk kami semua di sini Tuhan, untuk anak-anak-Mu, untuk kakak sekolah minggu, untuk keluarga kami Tuhan, agar Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Selalulah Engkau
beri kami kasih Tuhan. Kau selalu melindungi kami di setiap hal apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan. Kami panjatkan semua doa ini Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa mengumpulkan dalam amplop dan titip ke mama papa untuk ditaruh di gereja atau ditransfer ke rekening gereja kita atau scan QR. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami bisa memberikan sebagian daripada uang kami untuk persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dikelola untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita membawakan lagu Tiap Langkahku. Ya adik-adik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Kita tutup ibadah kita ini dengan doa penutup ya adik-adik, dan dilanjut oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam kebaktian kami Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar melalui cerita Kadina, biar kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan sudah selalu menyertai kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.